Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Jumat 26 Februari 2021. Tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 27 hingga 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, ini adalah sesuatu hal yang wajar. Namun bagaimanakah mengasihi orang yang membenci kita? Firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini supaya kita mengasihi musuh dan berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Maka dari itu kita dapat memahami bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan adanya permusuhan dan hidup saling membenci. Tetapi biarlah manusia itu hidup untuk saling mengasihi. Karena inilah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, dalam perjanjian lama, Tuhan juga telah mengaturkan kepada umat Israel dengan berkata, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Imamat 19 ayat 18. Hidup mengasihi Tuhan tidak terpisahkan dari hidup mengasihi sesama manusia. Kasih kepada sesama manusia adalah buah dan penampakan kasih kepada Tuhan. Nilai kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia itu adalah sama, sehingga Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 hingga 39. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada zaman kita sekarang, kita pernah mendengarkan ungkapan yang mengatakan, menjadikan lawan menjadi kawan, atau 1000 kawan terlalu sedikit
dan satu musuh terlalu banyak. Ungkapan tersebut begitu indah dan sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita mengasihi musuh, maka kita sedang berusaha untuk mengurangi musuh kita, sekaligus menambah kawan. Tentu kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk mengasihi musuh dan melakukan yang baik kepada orang-orang yang membenci kita, di mana hanya kekuatan ilahi sajalah yang dapat kita andalkan untuk melakukan hal itu. Marilah kita semakin merasakan kasih dan perbuatan Tuhan di dalam diri kita, sehingga walaupun kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang bersalah dan membenci kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang menganugerahkan selamat bagi kami pagi hari ini, yang memberikan umur yang panjang kepada kami dan juga kesehatan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, bahkan pagi hari ini Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu untuk mengasihi musuh kami dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kami. Bahkan Engkau menginginkan agar kami saling mengasihi. Bapa di surga, Engkaulah yang menguatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa di surga, berkatilah kami pada hari ini untuk melakukan segala sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Juga berkatilah umat-Mu yang bekerja hari ini. Tangan-tangan mereka Tuhan berkati, sehingga menghasilkan buah-buah yang manis. Mereka pakai dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jalan Tuhan untuk mencukupkan kehidupan mereka, juga untuk mereka pakai di dalam kerajaan Tuhan. Bapa di surga, berkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkaulah yang mentahirkan mereka, memberkati obat, makanan yang mereka pakai, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Kami juga memohon kepada Tuhan untuk memberkati setiap anak-anak kami yang belajar dari rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, anugerahkanlah mereka kepintaran dan roh kebaikan, sehingga mereka dapat belajar dengan tekun dan baik. Kami juga memohon pemulihan atas bangsa negara kami karena pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya. Biarlah mereka perpanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan ekonomi, kesehatan sosial di tengah-tengah bangsa negara kami ini. Allah Bapa di surga, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menuntun kami. Bapa di surga, kami akui kami manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah kami dari dosa pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan Tuhan, layak menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas hari ini dengan penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Tidak lupa mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.